Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Gulo, tentunya dalam YouTube channel Hello PNS. Saya doakan semoga teman-teman yang nonton video ini nantinya kelak menjadi seorang aparatur sipil negara, baik itu menjadi seorang PNS maupun jadi PPPK. Amin, amin, amin. Kali ini kita akan membahas 7 manfaat dari menjadi seorang PNS. Kita akan bahas dari sisi penghasilan, kemudian dari sisi kerentanan PHK, kemudian dari sisi karirnya, pendidikannya seperti apa, fasilitasnya apa saja yang akan didapatkan, kemudian hubungannya dengan bank, dan bagaimana di akhir pensiun nanti. Keuntungan yang pertama adalah dari sisi penghasilan, di mana penghasilan seorang PNS itu tentunya tetap ya teman-teman ya, kondisinya tetap. Dan yang kedua, kondisinya pasti naik terus, ya maksudnya masa kerja ya, itu juga mempengaruhi kenaikan gaji. Kenaikan golongan itu juga mempengaruhi gaji, dan juga kenaikan pangkat juga akan menyebabkan kenaikan gaji. Terus kemudian ada penghasilan uang makan. Ini biasanya per hari, dan kemudian ada tunjangan beras, tunjangan istri atau suami, dan juga tunjangan anak. Dan kemudian ada gaji ke-13 yang besarannya itu sekitar gaji pokok per bulannya. Keuntungan yang pertama akan kita lihat dari sisi penghasilan. Contohnya, lulusan S1 masuk menjadi seorang PNS di Direktorat Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan. Kita akan menghitung berapa gaji pokoknya, uang makan, serta tunjangan kinerja. Untuk gaji pokok itu sendiri, lulusan S1 akan menempati golongan 3A yang besarannya per bulan Rp2.456.700. Kemudian uang makan, ini dalam sebulan misalnya 20 hari kerja, dikalikan misalnya 35.000. Jadi didapatkan per bulan Rp700.000. Selanjutnya adalah tunjangan kinerja. Nah, ini menariknya berdasarkan Peraturan Presiden Perpres nomor 37 tahun 2015 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Ini untuk katakanlah misalnya untuk lulusan S1 langsung masuk grade 4, ini grade paling rendah di Direktorat Jenderal Pajak, didapatkanlah Rp5.361.800. Sehingga jika kita totalkan semuanya, itu kita akan mendapatkan nilai sebesar Rp8.518.500. Nah, inilah penghasilan yang didapatkan oleh seorang PNS di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang baru masuk. Keuntungan yang kedua adalah rentan dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Bukan berarti tidak bisa di PHK ya. Nah, dalam kasus-kasus tertentu yang mendesak, ini sebuah kementerian atau lembaga non-negara yang dibentuk oleh pemerintah itu bisa aja dibubarkan. Ya, karena suatu kebijakan tertentu internal. Namun, ya kalaupun itu terjadi pembubaran kementerian atau lembaga tadi, itu biasanya PNS yang bekerja di lembaga tersebut itu akan dipindahkan ke lembaga lain. Nah, jadi tidak langsung di PHK. Ada juga beberapa situasi yang membuat seorang PNS itu dicabut jabatannya karena dia melanggar aturan atau sampai membuat tindakan pidana, misalnya membunuh dan juga bisa korupsi. Selain kedua hal tadi, pencabutan status PNS itu bisa juga terjadi jika seorang PNS terjun ke bidang politik. Misalnya dia mengajukan menjadi seorang kepala negara atau presiden, kepala daerah, ingin menjadi perwakilan DPR atau DPD, atau ingin bergabung di suatu partai politik tertentu. Keuntungan yang ketiga adalah jenjang karir yang jelas. Jika teman-teman mengutamakan kejelasan jenjang karir, maka menjadi seorang PNS mungkin adalah jawaban yang tepat untuk teman-teman semua. Jadi jenjang karir di PNS itu sangat jelas karena telah diatur oleh negara dalam perundang-undangan. Nah, kita bisa lihat di sini dari segi golongan dan juga kepangkatan. Jadi dari golongan nanti teman-teman akan dimulai katakanlah bisa dari golongan 1 atau golongan 2, nanti bisa naik ke golongan 3 bahkan sampai ke golongan 4. Nah, di sini kalau golongan 1 itu ada golongan 1A, B, C, D dan juga seterusnya untuk golongan 2, golongan 3 dan golongan 4. Nah, kemudian dari segi kepangkatan, teman-teman begitu masuk
di suatu instansi itu akan menjadi seorang pelaksana atau staff dan memiliki kemungkinan besar untuk menjadi seorang kepala seksi dan jabatan-jabatan lainnya yang lebih tinggi tentunya. Nah, peningkatan jabatan ini tentunya akan meningkatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas yang akan teman-teman dapatkan. Sehingga bisa dikatakan kehidupan para PNS sangatlah terjamin. Keuntungan yang keempat adalah dari segi pendidikan. Nah, teman-teman di sini akan bisa mendapatkan pelatihan maupun training sebagai seorang PNS dan tentunya gratis. Dan jika teman-teman merupakan seseorang yang sangat tertarik untuk melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya, maka keputusan untuk menjadi seorang PNS adalah keputusan yang tepat. Karena di sini teman-teman akan bisa diberikan tugas belajar untuk kuliah yang dari diploma ke S1, yang dari S1 ke S2, yang S2 ke S3, dan seterusnya. Dan teman-teman juga bisa mendapatkan kesempatan beasiswa baik di dalam maupun di luar negeri. Dan tentunya ini tanpa resign. Jika kita bandingkan kebanyakan di perusahaan-perusahaan swasta yang bukan PNS, itu mereka harus resign dari tempat kerjanya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri. Jika kita ngomong tentang pendidikan lebih lanjut ke luar negeri, seorang PNS akan mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk bisa kuliah di luar negeri, tentunya dengan beasiswa. Banyak sekali tawaran beasiswa seperti dari pemerintah Australia yang dikenal dengan Australia Awards, dari Indonesia ada yang namanya LPDP, kemudian dari Amerika Serikat yang dikenal dengan Fulbright Indonesia yang diadministrasikan oleh lembaga Aminef, dan dari Inggris ada dari Chevening Scholarship, dan dari Belanda ada Stunet Scholarship Program Nufigneso. Nah teman-teman silahkan ini mau pilih beasiswa yang mana. Jadi kesempatan untuk melanjutkan kuliah dalam maupun luar negeri sangat-sangat besar sekali. Contohnya LPDP, teman-teman bisa kuliah di dalam maupun di luar negeri. Keuntungan yang kelima adalah kesempatan untuk mendapatkan fasilitas. Fasilitas apa saja, bisa rumah dinas maupun kesempatan fasilitas kendaraan dinas. Dan tentunya ini akan sangat memudahkan mobilitas dan kesejahteraan seseorang. Namun, tidak semua PNS akan mendapatkan fasilitas ini. Hanya PNS tertentu saja dan mereka yang memiliki jabatan strategis. Keuntungan yang keenam adalah mudah mengajukan pinjaman ke bank dengan jaminan surat keputusan atau SK PNS-nya. Nah, di sini apabila seorang PNS yang memerlukan uang cash yang cukup banyak seperti membeli atau memperbaiki rumah, mencekolahkan anak, atau keperluan keluarga lainnya, di sini seorang PNS bisa menjaminkan surat keputusan atau SK PNS-nya ke bank. Sehingga dengan itu, cicilan dari uang pinjaman akan dipotong dari gaji mereka setiap bulannya. Keuntungan ketujuh adalah seorang PNS akan mendapatkan dana pensiun setiap bulannya di akhir masa pengabdiannya. Jadi usia pensiun PNS itu tergantung itu dari 58 tahun sampai 65 tahun. Jadi yang didapatkan ada beberapa komponen. Yang pertama adalah uang pensiun PNS pokok per bulannya, kemudian ada tunjangan keluarga, dan juga ada tunjangan pangan. Itu dia tadi keuntungan menjadi seorang PNS. Saya Gulo mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video YouTube ini, dan saya doakan semoga teman-teman kelak menjadi seorang ASN, baik menjadi seorang PNS maupun menjadi seorang PPPK. Amin, amin, amin. Dan semoga channel YouTube Hello PNS memberikan manfaat buat teman-teman. Terima kasih.